Halo Taurus, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Taurus Sun Moon Rising Venus Sign. Ya, Eh, ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan ya. Selamat ulang tahun juga bagi teman-teman Taurus yang di season Taurus ini berulang tahun ya. Sedikit update dari langit bahwa kita baru saja melewati full moon di Scorpio ya, tanggal 1 kemarin. Ya, ini full moon di Scorpio ini membawa energi perubahan ya, transformasi, jadi hal-hal yang lama yang sudah tidak lagi relevan dengan kita, itu secara perlahan-lahan energinya semakin diperkuat untuk kita lebih menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru ya. Jadi kita mengkalibrasi hal-hal yang lama gitu ya. Itu dengan energi full moon di Scorpio. Oke, mari kita lihat energi untuk Taurus kali ini. Semesta, mohon bantuan satu kartu untuk teman-teman Taurus. Oke, let's shuffle the deck. Dua, tiga. Oke, let's split the deck. Energi utama Taurus kali ini adalah anxiety. Ya, saya merasa di sini ada beberapa teman-teman Taurus yang mengalami kecemasan ya dengan adanya kartu anxiety ini. Entah kecemasan terkait apa gitu ya. Yang pasti ketika itu berujung pada ketakutan itu tidak nyata ya teman-teman ya. Apa yang nyata adalah apa yang ada di depan mata kita. Selama itu masih belum ada di depan mata kita berarti itu tidak nyata gitu ya. Itu hanya di pikiran kita sendiri gitu ya. Oke. Mari kita lihat what's the tea, apa yang dicemaskan oleh teman-teman Taurus di sini. Oke, let's shuffle. Satu, dua, tiga. Oke, let's split the deck. Teman-teman Taurus di sini mendapatkan frenemy. Ya, ini tampaknya ada energi fake friends, two face, hidden intention. Ya, tampaknya kalian tahu ya di sini ya siapa orang ini ya. Dengan adanya kecemasan ini kalian merasa cemas bahwa ada teman atau siapapun itu di sekitar kalian ya yang kalian anggap teman, yang tampaknya di luar mereka baik-baik saja, sopan-sopan saja, ramah-ramah saja, tapi ternyata di belakang mereka punya niat tersembunyi ya terhadap kalian di situ ya, dan kalian tahu itu dan kalian cemas akan niat dari mereka ini. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan tarot. Oke semesta, mohon bantuan apa yang terjadi antara Taurus dan teman-temannya ini. Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semesta. Let's split the deck. Kartu pertama, Page of Pentacles. Lalu kemudian kartu kedua, The Hierophant. Ya, ini kartu Taurus sendiri ya. The Hierophant. Lalu kemudian Four of Cups.
Bottom of the deck, Five of Swords. Jelas sekali ya, energi konflik di sini. Bottom of the deck, Five of Swords ini adalah energi konflik, energi kompetisi yang dimana harus ada salah satu yang menang ya. Di sini ini tampaknya seperti ada energi perang dingin di sini. Jadi tampak di permukaan itu baik-baik saja, senyum-senyum saja, bercanda-bercanda saja, tapi sebenarnya di belakang kalian ya saling beradu ya di sini ya, saling berkonflik, dan harus ada salah satu yang menang di antara kalian gitu. Dan Taurus di sini berusaha untuk ya memenangkan apapun itu konfliknya ya, atau kompetisinya ya di sini. Lalu kemudian di masa lalu ada energi Page of Pentacles. Tampaknya kalian mendapatkan sebuah informasi terkait sebuah usaha atau sebuah peluang kerja gitu ya, terkait rezeki gitu ya. Kalian seperti di sini di masa lalu itu mendapatkan informasi untuk meningkatkan kondisi finansial kalian gitu ya. Peluang, ini saya melihat ada peluang usaha di sini. Dan peluang ini tampaknya ya tidak terbuka begitu lebar ya, saya merasa ya. Jadi ini kesempatan yang cukup sempit sekali, tapi teman-teman di sini bisa membaca situasi dengan baik gitu ya, saya rasa ya. Itu, dan kalian menganggap bahwa opportunity ini sangat berharga untuk kalian untuk disia-siakan ya, dengan adanya energi Page of Pentacles di sini. Oke, lalu kemudian kondisi saat ini The Hierophant. Ya, ini The Hierophant ini Taurus energi ya. Ini kartu kalian gitu ya. Jadi ketika kartu ini muncul otomatis kalian berada di posisi power gitu ya. Kalian di sini mungkin bisa jadi ini ada kaitannya dengan tata aturan atau karma, adat istiadat gitu ya, aturan perusahaan, aturan main dalam perdagangan gitu ya. Itu dengan adanya kartu Hierophant di sini. Jadi saya merasa di sini teman-teman Taurus ini sepertinya terhalang entah ya, ini bisa vice versa ya, bisa kalian pada posisi popnya di sini atau pendetanya di sini, di mana kalian adalah posisi seseorang yang punya authority dan kalian diikuti atau punya followers gitu ya, punya anak buah gitu ya di sini. Lalu kemudian bisa jadi juga kalian yang di posisi sebagai anak buahnya di sini ya, dan ini adalah pihak authority yang lebih tinggi dari kalian gitu ya saat ini. Jadi kalian di sini seperti energinya itu masih conforming gitu ya dengan aturan atau adat istiadat atau peraturan apapun yang berlaku di sini. Dan tampaknya kalau kaitannya dengan anxiety dan frenemy di sini adalah ya kalian cemas gitu ya. Kalian cemas karena mungkin ada seseorang yang berniat kurang baik gitu ya di belakang kalian gitu ya. Itu. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada Four of Cups. Four of Cups ini apati, energi apati gitu ya. Kalian seperti tampaknya tidak tertarik gitu ya dengan apapun ini gitu ya di masa depan gitu ya. Jadi saya merasa di sini ya kalian mulai sudah tidak tertarik lagi ya dengan siapapun ini. Mungkin dulu kalian berpandangan bahwa orang ini mampu mendatangkan, atau perusahaan ini mampu mendatangkan sebuah keuntungan finansial gitu ya untuk kalian gitu ya, keuntungan secara material gitu. Tapi tampaknya sekarang sudah mulai berubah ya. Jadi yang dulunya teman gini ya ternyata berubah gitu ya kondisinya. Entah karena apa, kita nanti klarifikasi lebih dalam gitu ya. Dengan energi Four of Cups di sini kalian mulai tidak tertarik ke depannya gitu ya.
Kalian merasa mulai ada jarak dengan siapapun ini freneminya ya. Tuh. Oke, semesta mari kita lihat. Mari kita klarifikasi untuk teman-teman Taurus di sini. Persaingan apa yang dimaksud? Oke, let's shuffle the deck. Satu. Dua. Tiga. Oke, let's split the deck. Page of Pentacles diklarifikasi dengan pertama Four of Cups. Lalu kemudian Queen of Cups. Lalu kemudian The Judgment. Ya, energi Four of Cups kembali keluar ya teman-teman ya. Taurus ya di sini ya. Oke, Page of Pentacles pertama diklarifikasi dengan Four of Cups. Kalian seperti tidak lagi ya, itu tadi ya, seperti saya merasa bahwa itu sudah tidak ada kepercayaan ya. Jadi apapun yang diberikan oleh sesuatu ini, entah orang atau perusahaan atau apapun itu, atau usaha apapun itu, kalian sudah apati ya. Mungkin kalian di masa lalu merasa bahwa ini tidak terlalu menguntungkan bagi kalian, gitu ya, dan akhirnya membawa dampak pada kalian bahwa ya berubahnya pikiran ya. Di sini kalian mulai menarik diri, mulai membatasi dari apapun yang diberikan oleh sesuatu ini ya, instansi atau seseorang gitu ya di masa lalu. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Queen of Cups. Queen of Cups di sini ya ini tampaknya kalian berurusan dengan seseorang gitu ya. Seseorang ini bisa jadi water sign ya, Cancer, Scorpio, terus kemudian ya Cancer, Aquarius, Scorpio ya. Di sini Cancer, Scorpio, Pisces, mohon maaf. Jadi Queen of Cups di sini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Seseorang itu, atau bisa jadi kalau ini energi kalian berusaha untuk tidak menunjukkan emosi kalian di sini. Kalian tidak menunjukkan wajah kalian yang sesungguhnya, perasaan kalian yang sesungguhnya terhadap instansi atau orang ini, gitu ya. Lalu kemudian diklarifikasi lagi dengan The Judgment. The Judgment ini ya awakening ya. Ada yang kalian sadari di sini bahwa ya itu mungkin tidak lagi interest ya, kalian di situ tidak ada lagi ketertarikan dengan apapun ini, dan kalian sadar gitu ya bahwa ini tidak membawa prospek ke depannya gitu ya. Itu di masa lalu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi The Hierophant. Mohon bantuan semesta, klarifikasi The Hierophant. 1, 2, 3. Oke. Let's split the deck. The Hierophant diklarifikasi dengan The Sun. Lalu kemudian Wheel of Fortune. Lalu kemudian Page of Cup. Ya, The Hierophant di sini tampaknya ada sebuah perubahan ya, teman-teman. Jadi
ada sebuah kejelasan perubahan aturan di sini. Saya merasa bahwa The Hierophant dengan The Sun di sini lebih pada ada aturan yang jelas-jelas berubah, dan ini diklarifikasi lagi juga Wheel of Fortune ada kaitannya ya teman-teman ya. Jadi 3 kartu ini itu menjelaskan bahwa ada sebuah aturan yang berubah di sini, aturan main yang berubah. Gitu ya, dan kalian di sini seperti mempelajari lagi gitu ya. Kalian merasa tidak yakin dengan adanya Page of Cup di sini, kalian tidak yakin dan kalian merasa cemas. Ini kenapa ya? Kok aturan ini berubah ya? Gitu ya. Ini sudah di masa lalu sudah cukup memberatkan tampaknya ya, dengan adanya sebuah ketidaktertarikan gitu ya, atau intinya ternyata ini di masa lalu tidak prospek gitu ya, sudah gitu ketambahan aturan gitu ya, aturan yang mengubah itu semua gitu ya. Ada sebuah kejelasan di sini, The Sun di sini bisa jadi selain kebahagiaan adalah sebuah kejelasan. Lalu kemudian di masa yang akan datang, mari kita klarifikasi Four of Cups. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Four of Cups diklarifikasi dengan Eight of Wands. Lalu kemudian Page of Pentacles keluar lagi. Lalu kemudian Temperance. Ya. Bottom of the deck Ace of Wands. Iya, kalian merasa di sini bahwa apapun usahanya ini ini sebenarnya sesuatu hal yang membuat kalian passionate gitu ya. Ini yang membuat kalian passionate, tapi kalian di sini seperti energinya itu tidak begitu tertarik gitu ya. Tidak begitu tertarik, jadi seperti melihat apa ya, usaha yang walah, usaha ini kan gitu. Jadi cuman sekedar itu saja. Iya sih, ini bisa sih kita menghasilkan keuntungan dari sini, tapi dampaknya ya standar-standar aja keuntungannya gitu ya. Jadi Four of Cups diklarifikasi dengan Eight of Wands di sini itu adalah sebuah pesan cepat gitu ya. Jadi kejadiannya ini The Hierophant di sini aturan itu diminta untuk cepat diterapkan gitu ya, dengan adanya energi Eight of Wands di sini. Dan kembali lagi ya, kalian seperti melihat chance untuk usaha ini itu seperti sesuatu hal yang tidak begitu menarik buat kalian gitu ya. Kalian mesti merasa ada sebuah kecemasan di sini gitu ya. Bisa jadi juga aturan ini yang membuat kalian merasa bahwa aturan ini sebenarnya memihak kalian atau tidak gitu ya. Lalu kemudian Four of Cups di sini juga diklarifikasi dengan Temperance, di mana kalian diminta untuk menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri, dan apapun itu aturannya ya, kalian berusaha untuk menjalankan itu gitu ya, dengan tetap berusaha untuk seimbang. Kalian juga mendapatkan keuntungan, tapi kalian juga tidak melanggar aturan yang baru ini ya. Tampaknya ada sebuah aturan baru di sini kalau misalnya ini terkait pekerjaan gitu ya. Lalu kemudian mari kita lihat saran dari semesta. Oke, semesta, mohon bantuan sarannya bagi teman-teman Taurus di sini yang berhadapan dengan situasi yang baru ini. Ya, kembali lagi ya teman-teman ya, dengan energi full moon di Scorpio, terus kemudian Uranus di Gemini, itu banyak
yang dulunya aturan itu ditegakkan aturan A gitu ya, ternyata sudah tidak lagi relevan dan ya akhirnya aturan itu diganti, otomatis kita harus ikut menyesuaikan ya di sini ya. Jadi ya kita nggak bisa melenggang begitu saja seperti masa lalu ya, yang kita mungkin sudah terbiasa dengan aturan yang lama gitu ya. Oke, let's play the deck. 3 saran dari semesta. Yang pertama, kita mendapatkan kartu The Justice. Lalu kemudian Four of Wands. Lalu kemudian Six of Cups. Bottom of the deck, Ten of Swords. Ya, kalian di sini sama semesta diminta untuk meletakkan kecemasan itu ya, nggak perlu cemas gitu ya, dengan adanya Ten of Swords di sini. Jadi kalian diminta untuk go with the flow aja, nggak perlu terlalu dipikirkan gitu ya. Karena nantinya semesta sendiri yang mengarahkan kalian. Saya merasa bahwa dengan adanya perubahan peraturan ini, awalnya memang itu berat buat kalian gitu ya, apapun usahanya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semesta di sini nanti akan menyeimbangkan itu semua gitu ya. Pasti ada maksudnya peraturan ini berubah gitu ya. Dan ke depan pasti semesta akan membantu kalian gitu ya, untuk supaya kalian mendapatkan keadilan yang sesungguhnya gitu ya. Keadilan untuk kondisi kalian, entah melalui diri kalian sendiri atau adanya instansi lain yang juga akhirnya ikut protes atau bagaimana kan gitu kan, apapun itu gitu ya keadilannya itu. Lalu kemudian semesta juga bilang keep grounded ya, dengan adanya Four of Wands di sini, keep grounded, nggak perlu terlalu panik gitu ya. Four of Wands di sini energinya itu adalah ya kita konstan ya, tetap konstan, jalan konstan saja apa adanya, tidak perlu terlalu dikurangi, usahanya juga tidak perlu terlalu digeber-geber gitu ya usahanya. Jadi kita tetap cek-cek ombak aja dengan adanya energi Page of Cups, dengan mengklarifikasi Hierophant tadi ya, kita diminta untuk cek-cek ombak gitu ya. Dalam artian kita harus tetap konstan gitu ya, jalan tetap konstan aja. Lalu kemudian semesta juga bilang ya nanti pelan-pelan kalian akan belajar sambil jalan kok, terkait aturan yang baru ini gitu ya, dengan adanya energi Six of Cups. Kalian tentunya di masa lalu sudah pernah mengalami ini. Jadi ketika hal ini terjadi lagi, perubahan aturan itu, ya kalian sudah tidak lagi bingung gitu ya. Kalian sudah intinya tahu apa yang harus dilakukan di sini. Dan kalian cukup mengikuti saja arusnya, belajar sambil jalan. Bagaimanapun hal yang baru itu tentunya perlu sesuatu yang untuk kita pelajari gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melaluinya gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan Moonology Oracle di sini. Semesta, untuk teman-teman Taurus di sini yang menghadapi aturan baru atau yang menghadapi belief baru di sini. Ya, ini saya merasa bahwa dengan adanya energi frenemy di sini tampaknya bukan teman ya, tapi lebih pada maksudnya energinya di sini itu adalah dulu mungkin aturan ini itu tampak seperti teman awalnya kan gitu kan. Lalu kemudian lama-kelamaan setelah kalian jalan cukup lama dengan aturan yang lama ini, tiba-tiba ada aturan baru yang kalian merasa bahwa aturan ini tidak berpihak pada kalian gitu ya. Aturan ini ada itu tampaknya malah membuat kalian seperti cemas gitu ya. Dengan adanya aturan ini akan membuat prospek ke depan itu tidak begitu cerah gitu ya. Tapi tampaknya semesta berkata lain gitu ya. Dengan adanya aturan yang baru ini bisa jadi kalian diarahkan pada sesuatu yang malah jauh lebih prospek daripada masa lalu, saya merasa di situ. Oke, mari kita lihat untuk Moonology. Kalian mendapatkan
full moon in Aries. Ya, ini a fiery climax approach. Ya, tampaknya kita ini sudah melewati itu ya, full moon in Aries gitu ya. Jadi tampaknya di masa lalu ini klimaksnya sudah terjadi. Gitu ya, tampaknya dengan tadi di awal di masa lalu ada Page of Pentacles yang diklarifikasi dengan Four of Cup, Queen of Cup, dan Judgment tadi ya. Itu. Jadi tampaknya tidak akan lama lagi kok teman-teman. Saya merasa nggak akan lama lagi, kalian akan segera bisa menyesuaikan di sini. Jadi kembali lagi sarannya semesta di situ, keep balance aja. Four of Wands itu keep konstan ya energinya. Dan kita belajar sambil jalan gitu ya. Six of Cups di sini ya. Oke. Mari kita lihat Animal Spirit Oracle. Animal Spirit apa yang perlu kita contoh di sini ya, yang perlu kita terapkan, dan Animal Spirit apa yang melindungi kita di sini, yang menyertai kita, teman-teman Taurus. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan Swan Spirit Grace. Ya, agak sedikit tidak kelihatan ya, saya bacakan. You who glides across the waters of my soul, bring me your wisdom and light. Help me transform into elegance and grace. Inspire me with dignity and the spirit of beauty. Ya, ini ya. Jadi intinya di sini kita diminta untuk yaitu tadi ya, konstan ya, belajar dari masa lalu, bahwa kita punya wisdomnya gitu ya, kita punya kebijaksanaannya di sini. Jadi tidak perlu takut. Kebijaksanaan itu sendiri yang akan nantinya menyertai kita untuk melalui apapun ini yang baru gitu ya. Itu oke. Ya, sekian pesan dari saya teman-teman Taurus. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Sampai jumpa di bacaan Taurus yang berikutnya. Salam satu semesta. Terima kasih.